Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di podcast Latsar CPNS bersama Tim Merah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sajakah Tim Merah ini. Yang pertama, Mbak Oftika Sari sebagai Ketua Kelompok. Yang kedua, Mas Muhammad Ilham. Yang ketiga, Mas Ledi Cahyono. Dan yang terakhir, saya Dian Apriani. Video ini akan menjelaskan tentang manajemen ASN, manajemen baik yang sudah diterapkan dan yang belum diterapkan, serta solusi dari permasalahan tersebut. Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan pengertiannya saja sudah tergambarkan betapa pentingnya manajemen ASN, yaitu menghasilkan ASN yang profesional, produktif, efisien, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, serta meningkatnya kinerja ASN akan berdampak positif pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan urusan publik. Karena kita bertugas di Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi, saya ingin bertanya kepada teman-teman bagaimana sih penerapan manajemen ASN di lingkungan Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi? Kepada teman-teman dipersilahkan. Mungkin dapat dimulai dari Mas Ilham terlebih dahulu. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian. Menurut saya, Kemendesa telah melakukan manajemen ASN dengan baik. Salah satunya tempo hari dalam pembukaan rekrutmen CPNS tahun anggaran 2019 yang lalu. Kemendesa ikut berpartisipasi dalam rekrutmen CPNS tersebut. Lalu Kemendesa melakukan penyusunan dan penetapan kebutuhan pekerja yang kemudian melaporkan kebutuhannya kepada BKN untuk ikut dalam proses tersebut. Kalau boleh menambahkan Mas Ilham, jadi kalau menurut saya pelaksanaan rekrutmen CPNS 2019 memang bisa dikatakan adalah pengaplikasian manajemen ASN yang sukses. Di situ kita lihat tidak adanya silo mentality, dalam artian ASN dari berbagai lintas direktorat bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, sehingga pelaksanaan rekrutmen CPNS 2019 bisa terlaksana dengan sukses. Kalau boleh menambahkan juga teman-teman, untuk rekrutmen CPNS tahun 2019 kemarin menurut saya sudah terlaksana dengan sangat baik ya, sangat transparan dan tidak ada unsur kecurangan. Dimulai dari kita SKD sampai dengan pengumuman hasil seleksi. Walaupun sempat terhambat karena pandemi COVID dan mengubah metode SKB, namun Kemendesa dapat mengatasinya dengan baik. Ya, setuju banget dengan Mbak Tika. Jadi dengan pelaksanaan rekrutmen yang tanpa adanya unsur kecurangan, itu juga akan menghasilkan calon-calon PNS yang berkompeten, yang nantinya akan menjadi ANS yang profesional. Setuju. ASN yang profesional membuat indeks efektivitas pemerintahan akan naik dan fungsi ASN sebagai pelayan publik akan optimal. Wah, saya setuju sekali atas pendapat dari teman-teman, dan dengan rekrutmen yang baik, pasti sistem merit terlaksana juga ya. Penempatan pegawai sesuai dan kompetensinya. Seperti istilah the right man in the right place. Setelah membahas contoh penerapan manajemen ASN di Kemendesa, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada penerapan manajemen ASN yang belum diterapkan, atau adakah gagasan yang dapat meningkatkan penerapan manajemen ASN di lingkungan Kemendesa? Bisa dimulai dari Mbak Tika mungkin, silahkan Mbak. Sebenarnya menurut saya selama ini Kementerian Desa telah menggunakan tools untuk pegawainya ya, yaitu timestamp untuk absensi bagi yang WFH. Namun menurut saya itu belum efektif karena dengan menggunakan timestamp tersebut ada celah untuk melakukan kecurangan. Setuju Mbak Aftika. Karena timestamp tersebut kan aplikasi pihak ketiga, dan aplikasi pihak ketiga itu punya kelemahan di mana biasanya tidak terintegrasi dengan sistem utama. Dan kelemahan lainnya yaitu perlu adanya input yang berulang untuk pendataan absensi itu sendiri.
Ya, kalau untuk absensi sendiri sebenarnya sebelum COVID, sebelum pandemi, absensi kan sebenarnya sudah bagus, sudah menggunakan fingerprint. Maka dikarenakan adanya pandemi, maka ada kebijakan baru seperti yang disampaikan Mbak Tika tadi itu kebijakan untuk WFH. Sedangkan untuk yang WFO sendiri sekarang menggunakan absensi manual dengan tingkat kecurangan, tingkat ketidakjujuran yang cukup tinggi. Contoh kecilnya saja, misalnya ada ASN yang datang pukul 8, dia bisa saja menulis di situ absen datangnya pukul 7, seperti itu. Betul Mas, setuju banget bahwa sistem absensi manual tuh punya banyak sekali kelemahan dan titik lemahnya gitu. Selain berkaitan dengan integritas dari pribadi ASN itu, absensi manual juga sering kali miss dalam pencatatannya. Semoga saja sistem yang sekarang ini segera selesailah pandemi dan kita kembali ke sistem yang lebih baik dengan fingerprint seperti itu. Baik, setelah mendengar pendapat dari teman-teman, saya setuju dengan apa yang menjadi permasalahan kedisiplinan absensi. Lalu, adakah solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, teman-teman? Menurut saya, Mbak Dian, untuk mengatasinya yaitu dengan absensi berbasis aplikasi yang terintegrasi ya Mbak Dian. Jadi di sini highlight-nya yaitu terintegrasi. Jadi bagian kepegawaian itu dapat membuat aplikasi khusus absensi pegawai Kemendesa yang diperuntukkan untuk pegawai yang WFH maupun WFO ya. Selain itu juga aplikasi ini juga langsung terintegrasi di bagian kepegawaian pada saat itu juga, jadi real time. Jadi ketika kita foto untuk absensi itu langsung tersubmit dan langsung masuk ke bagian kepegawaian. Sehingga dengan adanya aplikasi ini tidak ada lagi absensi manual dan meminimalisir terjadinya celah kecurangan pada absensi. Wah, sungguh menarik sekali pendapat dari teman-teman tentang kedisiplinan absensi. Sebagai ASN, jangan hanya menuntut hak, tetapi dahulukan kewajibannya juga ya. Semoga solusi ini dapat menjadi referensi untuk penerapan manajemen ASN yang lebih baik di Kemendesa. Sampai juga pada bagian akhir dari podcast ini. Sekarang saya ingin mendengarkan closing statement dari teman-teman. Mas Ilham, silahkan. Oke, closing statement dari saya bahwa ASN yang unggul adalah ASN yang datang dari proses yang dilakukan secara profesional dan berintegritas. Dan manajemen ASN adalah jalannya. Baik, itu pendapat dari Mas Ilham. Bagaimana closing statement dari Mas Ledi Cahyono? Ya, closing statement dari saya, dalam manajemen ASN, itu ada dua poin utama, yaitu reward dan punishment. Reward sendiri merujuk kepada apa yang akan diperoleh oleh ASN, dan itu berbanding lurus dengan kinerja kita. Sedangkan untuk punishment sendiri bisa diartikan itu adalah sanksi. Bisa juga diartikan sebagai batasan kita dalam menjadi ASN. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena sanksi? Artinya kita harus taat, patuh, dan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan. Baik, itu pendapat dari Mas Ledi Cahyono. Bagaimana closing statement dari Mbak Oftika? Silakan, Mbak. Dari saya, manajemen ASN yang baik dapat menghasilkan kebijakan yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Mari kita dukung penerapan manajemen ASN yang baik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dan closing statement dari saya, manajemen ASN sudah mengatur hak dan kewajiban serta memastikan masa depan ASN sehingga tidak ada alasan untuk tidak bekerja penuh tanggung jawab dan tidak profesional. Mari bekerja tanggung jawab, berintegritas dan profesional untuk menjaga kredibilitas organisasi dan tercapainya tujuan organisasi. Demikian pembahasan dari kami mengenai manajemen ASN. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.